Kota Payakumbuh telah banyak menoreh catatan dan prestasi penting. Hal ini menjadi bagian yang tak mungkin terpisahkan dari sejarah perkembangannya. Inovasi pelayanan perizinan menjadi salah satu keunggulan Kota Payakumbuh sehingga pada tahun 2021 Kementerian Investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal menempatkan Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya kota kecil yang masuk dalam top 5 pelayanan perizinan terbaik di Indonesia. Sementara itu, mengawali tahun 2021, Kota Payakumbuh juga meraih penghargaan Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Saja ini merupakan penghargaan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah. Insight akan membahas mengenai Payakumbuh kali ini bersama saya, Desi Anwar. Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago. Bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi dan suhu udara yang cukup lembab. Meski bukan kota terbesar di Sumatera Barat, Payakumbuh merupakan salah satu kota yang indah di Ranah Minang. Banyak potensi wisata di Payakumbuh, tercatat lebih dari 27 objek wisata di daerah ini. Dari jumlah itu, ada wisata unggulan Instagramable yang kerap dikunjungi wisatawan. Payakumbuh memiliki beragam kuliner khas dengan rasa rempah yang kuat dan tentunya menggugah selera. Hidangan yang ada di kota ini memang terkenal memiliki rasa yang enak. Tak heran, banyak wisatawan yang datang untuk bersantap dan mencicipi sajian yang mengenyangkan perut ini. Selama kepemimpinan Wali Kota Payakumbuh 2 periode Riza Falepi, pemerintah Kota Payakumbuh tidak hanya meraih penghargaan dari sektor pembangunan saja, tapi juga penghargaan dari segi pengelolaan keuangan daerah. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya predikat opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat pada tahun 2021. Hal yang juga penting adalah faktor toleransi. Sederhananya adalah tingkat keterbukaan masyarakat terhadap ide baru. Sejarah menunjukkan bahwa Payakumbuh sangat terbuka atas ide-ide baru. Hal-hal terbaru yang tren di kota metropolitan seperti Jakarta biasanya sangat cepat juga ditemui di Payakumbuh. Kuliner dan pariwisata alam Payakumbuh, tepatnya kawasan-kawasan sekitar Payakumbuh seperti Harau dan Ngalau, dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif tersebut. Karena kombinasi kuliner dan seni pertunjukan merupakan 2 kombinasi hiburan akhir pekan yang akan dinikmati keluarga tercinta. Bila dikemas dengan apik, tidak heran bila Payakumbuh akan menjadi tempat kunjungan wisata yang reguler dari daerah-daerah sekitarnya dan semoga kreativitas makin berkembang di Payakumbuh. Ya, Payakumbuh, kota biru, tidak hanya menawarkan tatanan kota yang indah, tetapi juga beragam wisata dan kuliner. Selain kota biru, Payakumbuh yang dulu juga dikenal sebagai kota Batiah dan kota Galamai, sekarang sedang bertransformasi dengan branding baru sebagai kota rendang. Nah, inovasi menjadi kata yang sudah begitu melekat pada pribadi wali kotanya, yaitu Riza Falepi yang telah menjabat sebagai wali kota Payakumbuh sejak tahun 2012 dan
berbagai inovasi sudah banyak dilakukan oleh kepala daerah dua periode itu untuk memajukan Kota Payakumbuh. Sudah hadir bersama saya di studio Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. Halo, Uda Riza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, sehat ya? Alhamdulillah. Penting sekali kesehatan sekarang. Saya tuh senang sekali ya dikunjungi oleh Wali Kota Payakumbuh karena ini ada ikatan emosional juga. Kita orang Sumatera Barat tentu saja, dan kampung mama saya itu juga di Sumatera Barat, tidak jauh, 30 menit dari Payakumbuh, bagian dari Kabupaten 50 Kota. Sudah pernah ke sana kan? Sudah pernah. Iya, indah. Luar sekali. biasa kalau kita bicara mengenai Payakumbuh dan tentu juga Sumatera Barat. Pak Riza, ini selamat ya, kita awal tahun ini mendapat penghargaan anugerah meritokrasi ya. Ini luar biasa karena meritokrasi itu kan berarti ini adalah usaha, effort dan apa yang dilakukan ya dari usaha itu sendiri. Hampir 10 tahun ya menjabat ya, ini masa terakhir 2012. Betul. Dari 2012 sampai 2021 kita mungkin kalau kita lihat ini perjalanan bukan saja panjang tapi pasti penuh dengan lika-liku yang diakhiri dengan pandemi COVID-19. 2 tahun terakhir ini, Riza, bagaimana situasi COVID di sana, penanganannya dan vaksinasinya dan lain sebagainya? Betul, kemarin itu kita serius menangani COVID ini karena memang kita sebagai pelayan masyarakat memastikan setiap persoalan-persoalan kesehatan masyarakat itu bisa kita selesaikan gitu ya. Nah, di awal-awal penanganan sangat baik, berjalan dengan baik. Artinya tingkat positif rate-nya rendah, tingkat tracing-nya tinggi, sehingga Payakumbuh termasuk yang relatif tidak terlalu parah lah gitu ya. Sebagai gambaran, setelah sekian lama kita sekitar hanya 50 orang yang meninggal karena COVID, dan itu rata-rata komorbid ya, dan kebanyakan itu diabetes, hampir 90%-nya diabetes itu. Nah, sisanya sih alhamdulillah baik. Nah, sekitar 3.000-an lebih yang positif dari 141.000 penduduk. Tapi sempat naik kan pas kasus Delta bulan Juni-Juli lalu? Iya, betul. Jadi ketika Indonesia sedang naik tinggi sekitar pasca lebaran, bulan puasa, lebaran kemarin, itu memang kita ikut juga naik. Itu otomatis, karena memang pergerakan orang sulit ya. Banyak yang pulang kampung kan. Betul, pulang kampung diam-diam. Jadi ada yang pulang kampung lebih cepat dari sebelum puasa, ada yang pulang kampung setelah puasa, jadi juga susah juga menghandle seperti ini. Jadi justru mengimpor ya virusnya. Iya, mengimpor virus. Nah, tapi sekarang sudah mulai landai. Alhamdulillah. Sekarang mulai dikatakan Payakumbuh itu sudah hampir nggak ada. Terakhir laporan hari ini hanya dari 47 kelurahan, tinggal 3 kelurahan yang masih positif, itu pun bukan penambahan. Artinya mereka sudah 2-3 minggu yang lalu kena, dan ini menuju penyembuhan lah. Jadi pada keseluruhan sekarang sudah bisa teratasi, tapi sempat misalnya kewalahan dengan rumah sakit mungkin yang penuh ataupun bor yang kurang dan lain sebagainya, karena ini yang kita rasakan kan, betul. khususnya di DKI Jakarta ini. Betul, saya terasa sekali kita lihat. Kalau bor secara umum Payakumbuh itu tidak terlalu bermasalah. Dan nakes fasilitas siap semua, nggak ada persoalan. Dari sisi beban kerja kita masih oke. Karena memang tingkat positif rate-nya tidak setinggi seperti di DKI atau di Pulau Jawa pada umumnya gitu ya. Payakumbuh memang termasuk kota kecil, tapi kita 141.000 ya sekarang ya. Betul. Vaksinasi, nah ini sangat penting ya, bagaimana? Jadi vaksinasi ini kalau kami lihat, memang prioritas pemerintah pusat itu pertama tentu Pulau Jawa dan Bali gitu ya. Saya lihat begitu. Sehingga Pulau Sumatera atau luar Jawa itu memang dapat prioritas setelah itu gitu. Nah, ini persoalannya adalah memang perlu koordinasi penyaluran vaksin itu dengan kecepatan kita mensosialisasikan ke masyarakat. Karena begini, masyarakat tuh banyak juga yang tidak setuju. Banyak yang resisten. Nah, dan kita harus rayu mereka dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, inilah persoalan-persoalan kita di Payakumbuh. Tapi alhamdulillah tetap berjalan, sekarang sudah berapa persen?
sekitar 33-34% saya dapat laporan kemarin, memang masih rendah ya. Ya, Tapi untuk yang pertama kan? iya, untuk vaksinasi pertama, untuk kedua sudah lebih dari 20%, dan ini memang kita akui belum mencapai taraf herd immunity. Hanya persoalannya adalah ketika kita sedang rajin-rajin ini, masyarakat ini melihat tidak ada lagi COVID di Payakumbuh, Iya. udah malas pula dia. Mereka merasa tidak terlalu penting. Tidak penting Tapi lagi. kan ada target ya, pemerintah juga tahu akhir Tetap, tahun target kan itu kita sudah. jalanin. Jadi kita itu bersama sama TNI, Polri, terutama Polri, itu kita ada target serius itu. Jadi saya koordinasi tiap hari dengan Pak Kapolres itu. Yang misalnya target ini lagi, target itu, target ini, kita jalan terus. Akhir tahun kan kita harus mencapai herd immunity di Iya, Indonesia kalau kita mau bangkit lagi Betul, ya. betul. Jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu susah. Tapi secara keseluruhan resistensi ini mayoritas atau hanya sebagian saja, dan apa Iya, alasannya? sebagian saja. Ada dua persoalan sebenarnya. Jadi begini, ketika kita ingin melakukan vaksinasi, kita lakukan gerakan sapu bersih atau apa namanya ya, kita waktu itu ya kekurangan vaksin. Gitu. Ketika vaksin sudah banyak, masyarakatnya diajak lagi, sebagian nggak mau, ada yang model itu. Jadi ini memang kita harus lebih bisa merayu masyarakat. Ya, harus mau. melibatkan mungkin juga tokoh agama, Betul, tokoh masyarakat. betul. Ya. Nah, itulah yang kita lakukan. Sosialisasi mungkin harus diperbaiki Iya, ya. diperbaiki. Ya, Pak. Dan itu memang kita akui, kalau pada umumnya di Sumatera Barat resistensi memang masih tinggi. Harus kita akui itu. Iya, mudah-mudahan dengan sosialisasi dan juga memang ini sesuatu yang kita harus tangani semua ya. Iya, Kita sudah betul. melihat dampak yang sangat negatif kalau kena virus ini. Betul. Apalagi varian-varian baru kan katanya mau masuk ini. Iya, inilah Jadi yang harus saya waspada. cemaskan kan ini sebenarnya. Memang sekarang itu kita tracing ini seminggu belakang ini kita tracing sudah tidak menemukan lagi ini baru yang positif yang baru gitu ya. Tapi tetap kita waspada, dan saya juga tidak berani sebagai ketua Satgas melakukan statement yang terlalu dini gitu ya. Apalagi berbentuk euforia bahwasanya kita sudah nggak ada lagi. Nggak mau saya ya, karena takut mengantisipasi varian-varian baru ini. Iya, nah ini kuncinya karena ya harus waspada. Tapi selama ini masalah vaksin dan distribusinya itu sudah beres ya. Sudah beres. Sudah pasokannya sudah banyak. Sudah masuk. aman. Iya, kita istirahat sebentar, Siap. Pak Wali Kota. Tapi perjalanan kita masih cukup panjang dalam Siap. program ini. Tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini saya ditemani Wali Kota Payakumbuh Riza Falip yang datang dari Payakumbuh hanya untuk menemani kita kali ini. Sebenarnya saya mengharapkan bisa ini berkunjung ke Payakumbuh sambil diundang nanti sambil pulang kampung. Tapi ya lain kali ya mungkin. Udah Riza, kalau kita melihat ini kan Payakumbuh kotanya kota kecil, tapi saya lihat itu kecil tapi ya kayak cabai rawit lah istilahnya. Perekonomiannya tumbuhnya itu luar biasa, di atas rata-rata justru. Dan kalau kita lihat pada tahun 2019 itu hampir 6%. Dan bahkan sebelum-sebelumnya itu bisa di atas 6-7% ya. Ini ketika COVID ini bagaimana? Apa dampak yang paling terasa pada perekonomian dan pertumbuhan Payakumbuh? Iya, betul. Jadi COVID ini kan dampak dari pelarangan-pelarangan yang kita lakukan kebanyakan gitu. Contohnya Payakumbuh ini salah satu pendapatan masyarakatnya adalah dari kuliner. Jadi banyak kuliner-kuliner yang bagus-bagus, yang enak-enak di Sumatera Barat itu berada di Payakumbuh. Nah, ketika terjadi COVID, kita menutup ya jam 7 atau setengah 8 sudah nutup kafe maupun restoran. Dan itu dipatuhi? Dipatuhi. Jadi ada juga yang bandel pasti. Bandel tuh datangin Satpol PP gitu kan. Ketika lagi peak hour positif rate-nya lagi tinggi-tingginya, waktu itu sampai kita sempat sehari itu positif rate-nya sampai 50-60 orang gitu ya. Waktu itu kita tutup semua. Dan memang alur lalu lintas pun yang dari luar kita geser ke jalan lingkar luar, dan tidak boleh masuk kota. Kalau masuk kota diperiksa dulu.
Nah, dalam kondisi seperti itu, memang persoalannya adalah ekonomi jadi turun. Sempat turun ke berapa? Iya, Khususnya tahun 2020 iya, ya. sekitar minus 1,6 Minus ya, persen, ya, minus kontraksinya. kontraksi dia. Dan memang setelah itu, cuma anehnya ini yang saya senang juga, nggak tahu kenapa PAD-nya tetap naik gitu. Nah ini PAD kayaknya Ini pendapatan asli daerah tetap iya, naik tetap walaupun naik. ada COVID. Mungkin harus kita lihat ini Iya, kenapanya. Tapi selama iya. ini salah satu sumber pendapatan asli daerahnya itu dari Hmm. mana-mana saja Pak Rizal? Iya, jadi dari PDAM kita itu sudah hampir 100% orang teraliri air, ya, dan termasuk terbaik juga nasional itu. Ya, jadi dan untung gitu. Nah, kemudian juga dari tentu pajak-pajak ya, Ya. pajak mulai dari reklame, pajak bumi dan bangunan dan segala macam pajak lah. Atau kemudian yang lain itu kita juga dapat pendapatan dari rumah sakit, kemudian dapat pendapatan juga dari apa namanya beberapa pemasukan-pemasukan yang memang kebanyakan tuh restoran dan hotel. Nah, ini banyak juga kita hasilkan. Kemudian transaksi apa BPHTB itu apa namanya balik nama ya, nah itu dari tanah dan lain-lain. Nah ini semua kita kumpulkan malah naik gitu. Sebenarnya pergerakan saya sudah melihat gejala itu dan ini juga sejalan dengan Presiden Jokowi menyatakan dia berharap kuartal kedua tahun ini 7% kan itu. Ya, sempat Pertumbuhan. sih naik, tapi karena Ya. ada delta ini Ya, mungkin betul. triwulan ketiga ini agak Turun. turun. Nah, tapi Tapi di Payakumbuh naik terus dia. naik Iya, terus ya. Jadi sekarang naik. sudah berapa ini kalau pertumbuhan? Tapi pertumbuhan saya belum dapat dari Biro Statistik ya, saya tanya kemarin belum tahu. Tapi sudah plus kan pasti kan? Sudah plus. Dan sudah sangat ini sekarang apa secara ekonomi saya sudah melihat sudah mirip seperti sebelum Covid. Sudah mulai apa Ya sudah buktinya hampir tuh back iya. to ini ya Betul. normal lagi ya. Tapi justru kalau kita lihat ada bisnis atau industri yang diuntungkan ya, misalnya contohnya pertanian kan Iya. ya, yang Oh, itu berkaitan sangat dengan untung. pangan, yang berkaitan dengan Iya. digital, teknologi. Iya. Jadi ini bagaimana selama COVID ini walaupun restoran tutup, warung-warung mungkin Iya. dibatasi, kegiatan yang berbasis digital ini ada peningkatan? Ada. Pak, Jadi bisa lihat. penjualan secara digital ada. Tapi yang ini juga apa namanya kafe-kafe ini walaupun hanya dibuka siang, kalau 2 bulan terakhir kita memang sudah mulai longgar, tapi saya tidak tidak memberikan pernyataan apa-apa ya, udah mulai longgar, itu sangat ramai. Ya, tapi prokes diterapkan. Diterapkan. Jadi kita Rata-rata terapkan. menggunakan masker Iya. dan mereka Hanya memang kita akui masih banyak yang bandel ya. Jadi kebanyakan kemanapun kita jalan memang Indonesia Iya. seperti itu saya lihat. Artinya apa? Sebanyak itu yang buka masker, sebanyak itu juga yang pakai masker. Termasuk yang ke masjid ada yang pakai masker, ada yang enggak begitu. kalau sekolah masih Kalau sekolah karena di bawah jarak jauh kan Iya. ya? Enggak, sekolah sudah tatap muka. Sudah tatap muka, udah sebulan lebih tatap muka. Ya, jadi kalau begitu sudah kembali hampir normal. Hampir Kita normal. harapkan tidak ada Amin. gelombang ketiga. Jadi Iya. kalau dari segi target untuk pertumbuhan tahun ini berapa kira-kira Iya, kami Riza, yang berharap realistis? ya realistis itu Di atas 3. 5%. Enggak. Kita sekitar sampai. antara 3-5%. Ya optimisnya 5, ya mungkin kalau pesimisnya 3 bisa tercapai. Tapi melihat keadaan ekonomi hari ini, saya turun ke pasar, kemudian juga saya lihat kafe-kafe penuh. Saya juga sempat tanya beberapa kafe penghasilannya berapa, itu malah lebih tinggi dibandingkan sebelum dia COVID. Kalau kita lihat ya, salah satu yang Iya. memiliki dampak ini adalah bukan saja kesehatan, tapi kan perekonomian turun Iya. dan juga pendapatan turun. Orang jatuh miskin karena karena kehilangan pekerjaan dan Iya. kantor-kantor tutup dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Iya. Angka kemiskinan dan pengangguran selama Iya. COVID ini Payakumbuh ada itu dampaknya? ya ada dampaknya, saya akui ada. Kita sebelum sekitar tahun 2019 itu angka kemiskinan kita angka pengangguran kita rendah sebenarnya 3,75 kalau salah ya. 3, di bawah 4%, Iya, jauh di 4%. bawah Iya, rata-rata nasional. Iya, dan angka kemiskinan sekitar 5,8%. Jadi persoalannya adalah ketika COVID memang kita akui banyak yang
jatuh miskin, tapi banyak banget enggak. Karena begini, kebanyakan orang Payakumbuh masih punya harta-harta ulayat Ya, seperti tanah ya. sawah, tanah, dan itu tidak terpengaruh karena mereka tetap Ada penghasilan bertani, terus penghasilan menerus. tetap terus. Nah, itu ada. Itu yang menolong itu yang saat pertanian itu. Kemudian yang kedua, ini yang menarik. Di Payakumbuh ini yang menarik adalah restoran dan kafenya hidup terus. Ini yang menarik. Saya juga kaget juga di luar dugaan saya. Tapi memang salah satu dampak analisanya memang kita mempermudah semua urusan. Misalnya kalau lengkap itu nggak sampai 3 jam selesai sama kita. Nggak boleh lama-lama. Dan itu kalaupun ada investasi mungkin yang besar kemudian perlu dokumen-dokumen yang penting, itu langsung saya tongkrongin kalau ada masalah. Iya. Saya lihat ini Pak Riza sempat mendapat ini award ya untuk pelayanan publik. Ini luar biasa. Jadi rata-rata bisa keluar dalam 3 jam. 3 jam. Ini semua sudah online. Udah online. Nah, jadi persoalannya sebenarnya begini, kita di masa transisi. Pak Jokowi pengennya kan lebih cepat lagi. Semua pengen online semua. Jadi ini development sistemnya yang belum siap. Jadi baik di pusat, di pusat dalam hal ini BKPM itu dia juga mengembangkan berbasis IT yang lebih cepat gitu ya. Cuman kan nggak gampang itu. Itu ada masa transisi lah istilah saya. Dan kadang-kadang kita harus turun tangan langsung untuk investasi-investasi yang besar supaya tidak lama gitu. Tapi cara memberikan pelayanan yang cepat ini apa yang resepnya lah, kuncinya? Iya. Kan, apalagi kalau dari segi platform digitalnya masih belum 100%. Iya. Kita analisis dulu, kita develop sendiri IT-nya, kemudian saya siapkan tim IT sendiri, development sendiri, kemudian analisisnya, karena saya kebetulan orang IT juga, saya kasih tahu gini, kemudian yang terakhir kita pastikan semuanya itu personalnya adalah orang yang cakap untuk itu. Ya, penting ini. Penting. Jadi muda-muda, milenial, iya. tidak gaptek. Tidak gaptek, jadi semua sih. Dan kita taruh di satu pintu. Jadi kantor balai kota itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama itu mall pelayanan publik. Nah, baru kami berkantor di tingkat 2, kantor balai kota itu balai kota, sekda, segala macam ya. Nah, kemudian yang lantai 3 keuangan, nah begitulah. Ini jadi semuanya online. Dan semua inilah paham, tidak gaptek. Jadi kalau semua online kan berarti kan transparan. Ya, akuntabilitasnya semua bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini menurut saya ini kuncinya, karena ini salah satu penghargaan yang didapatkan, anugerah meritokrasi ini kan berarti ada inilah sistem manajemen ASN yang betul-betul berhasil diterapkan. Kita istirahat sebentar lagi, udah Riza. Siap. Tapi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. Kita berbicara mengenai Kota Payakumbuh, dan setelah lebih dari 9 tahun menjabat, pasti sudah banyak sekali prestasi yang ditorehkan. Saya lihat ini wali kotanya juga jiwanya masih milenial, ya. Latar belakangnya IT, sehingga ya sistem birokrasinya juga saya lihat ini sangat-sangat bersih dan efisien, karena kalau sekarang serba digital itu kan berarti kan transparan. Tapi ketika menjabat pada tahun 2012 ya, terus terang ya, itu ada before dan ada afternya. Jadi apa-apa saja langkah-langkah yang dilakukan dan apa yang menjadi prioritas? Karena kalau kita lihat nih, Payakumbuh ini kan kotanya kecil, ya. Jumlah penduduknya juga 140.000, dan dari segi APBD-nya juga kalau tidak salah sekitar 700 miliar ya. Nah, ini bagaimana mengelola ini semua supaya angka pertumbuhan selalu tinggi, angka kemiskinan semakin berkurang, pendidikan, kesehatan, dan juga iklim investasinya jalan. Apa-apa saja waktu itu yang diperbaiki? Ya, memang ini tidak mudah ya di sini. Gini, pertama kita membaca situasi, data statistik dan angka-angka yang ada di Payakumbuh. Saya pertama wali kota itu, saya lihat angka kemiskinan itu sekitar 9%, kemudian juga angka pengangguran angka kemiskinan sekitar 7, sekian persen, angka pengangguran 9%. Jauh lebih tinggi dari sekarang. Tapi yang paling sedih saya itu struktur anggaran APBD-nya.
Jadi struktur anggaran APBD itu belanja rutinnya itu terlalu besar. Berapa Jadi persen lagi? sekitar hampir 62%. 62, hanya Iya, rutin, ya rutin. gaji Iya dan lain gitu. sebagainya. Ini kan persoalan besar. Nggak Jadi efisien. ya, jadi setelah itu terpaksa saya lakukan efisiensi besar-besaran gitu. Nah, yang paling rumit itu justru adalah bagaimana membangun budaya kerja yang baru. Nah, ini kan budaya kerja lamanya ini agak apa ya? Iya. Saya Ya, merasa birokratis lah. ya sangat birokratis. Akhirnya saya turun ke bawah, saya perbaiki dulu pertama anggaran. BPD-nya saya bedah semua. Oke, Nah, mungkin bertahap, cara-caranya ya, apa yang satu-satu saya panggil pengeluaran mereka apa aja, saya cek satu-satu. ternyata paling banyak apa? Paling banyak itu pertama gaji, kedua honor-honor, yang ketiga itu yang rapat ini rapat itulah, perjalanan dinas, kayak gitu. Yang semua. tidak ada hasilnya atau Nggak, kaitannya ya, dengan pertumbuhan betul. ekonomi. Nggak ada hasil. Jadi saya coba memulai pertama penerimaan pegawai saya stop. Saya nggak mau lagi penerimaan pegawai. Diprotes dong. Ya banyak yang protes, tapi ya kalau kita jadi pemimpin ini ya harus terima itu apa, mau baik atau mau jualan es gitu kan. Jadi kalau mau baik ya ada yang pahitnya gitu ya. Nah, jadi itu saya jalanin dan saya memang diprotes. Bahkan ada orang yang protes juga dari pasar begini saya ladenin aja baik-baik. Saya nggak mau marah, tapi saya ladenin baik-baik, saya ajak diskusi gitu. Karena kita kan yang lebih bermain itu adalah pemikiran dan logika yang benar gitu kan. Nah, itu. Dan biasanya saya balikin ke mereka, Anda mau yang ini atau yang mana? Mau baik atau mau bobrok? Saya bilang gitu. Kan. Ini yang kita. Kemudian sambil jalan kita develop IT-nya. Karena orang nggak sadar bahasanya segala sesuatu itu kalau sudah di IT-sasi gitu ya, artinya sudah berjalan e-gov-nya, itu Semua kelihatan di situ. kelihatan di situ tuh yang aneh-aneh itu bisa hilang sendiri, otomatis hilang gitu. Yang kebocoran-kebocoran itu bisa hilang, otomatis itu. Nah, cuman persoalan utama sebenarnya, dan ini saya rasa juga pemerintah harus care ya. Mayoritas daerah itu seperti Payakumbuh, APBD minim, apa segala macam minim. Yang banyak itu tukang jual IT. Tukang jual IT yang harganya kadang-kadang mahal. Di markup juga. Ya, kemudian tidak useful, artinya tidak terlalu berguna semuanya gitu. Jadi fitur-fitur tidak berguna pun ditambahkan untuk dijual gitu kan. Iya. Jadi saya nggak begitu. Jadi sebagai gambaran. Saya bikin server yang besar-besar itu saya develop sendiri aja, paling habis 300 juta. Biasanya itu 15 miliar, 10 miliar gitu ya. Nah, artinya apa? Kita perlu Beda sistem, sekali antara 300 juta dan 15 miliar ini, berarti ada penghematan. Oke, selama ini beberapa tahun pertama itu berapa jumlah penghematan yang didapatkan dari mengikis atau jadi mengurangi tahun pertama itu kos-kos operasional saya bisa yang naik penting? sampai 45%. 45%? Iya, jadi perbandingannya 55-45 lagi. Tapi masih tinggi belanja rutinnya. Itu tahun pertama. Tahun kedua sudah mulai berangsur 49%, kemudian 52%. Nah, tahun keempat itu sudah berbalik, 60-40. Iya, jadi Sudah berarti berbalik. harus ada perubahan mindset yang dilakukan. mindset. Berarti Dan banyak yang restrukturisasi, banyak yang dipensiunkan atau? Iya, betul. Tapi walaupun begitu, walaupun sekarang porsi belanja modalnya artinya proyek dan barang itu lebih besar, dan itu memang kalau standar Kementerian Keuangan itu memang kalau bisa 60-40. Jadi belanja modal itu 60 dan rutin itu 40. Sekarang berapa? Sekarang sudah sekitar 60-40 juga. Nah, dan kalau kita minta sekarang bahkan ke depan ini ada sinyal dari Menteri Keuangan itu malah 30% boleh cuman belanja rutin itu. Bukan belanja rutin, belanja pegawai. Iya, jadi berarti harus ada penghematan, harus ada efisiensi, dan ya ini mau tidak mau istilahnya korupsi tidak bisa ditolerir sama sekali. Tidak ya. bisa Jadi ditolerir. selama ini tidak ada kasus atau tidak bagaimana? Kasus Riza, karena kecil-kecilan ada. Jadi istilahnya tuh kasus begini, kita di pemerintah ini memang kadang-kadang ada juga 1-2 teledor gitu ya. Tapi kalau korupsi itu saya sudah katakan mendekati nol lah. Artinya udah nggak boleh mas saya. Ada mungkin ada. Karena kita nggak bisa lepas karena sistem bernegara ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Iya, jadi e-government ini good clean governance ini sudah diterapkan. Ada ini reward dan punishment-nya juga ini kan paling penting. Makanya sistem meritokrasi itu kita tegakkan. Jadi dengan sistem meritokrasi yang baik,
kita tidak menilai orang tuh hanya dari kedekatan, jadi menilai orang tuh dengan kapasitasnya. Ini meritokrasi ini lawannya dari KKN. Iya, iya. Jadi kalau orang ini jago, pintar, kasih kesempatan dia maju. Jadi berarti semua ASN-nya harus dipilih karena memang kompeten. Iya. Memang rata-rata seperti itu sekarang. Iya. Riza. Ya mungkin 80-90% udah begitu. Masih ada tinggal sedikit lah ya. Saya harus akui itu karena memang pegawai itu kan tidak langsung kita buang semua. Jadi ada sebagian yang kita anggap udah senior, ya udah biar aja lah nunggu pensiun. Iya, dan memang harus ada mindset baru, cara kerja yang baru. Betul. Dan kalau memang bisa mencapai target 30% ya hanya untuk belanja rutin, tapi tanpa membuat mereka nggak happy juga kan. Malah ini tunjangannya saya naikkan 200%. Sesuai dengan performance. Iya, jadi batas atas limit atas tunjangannya, artinya tunjangan kinerja. Jadi dulu itu, let's say lah, misalnya seorang pegawai level eselon 2 itu cuman tunjangannya cuma 2, sekian juta ya, di luar gaji dia dapat tunjangan bulanan 2,5 juta. Sekarang kita sudah sampai 15 juta. 15 juta? Iya. Ya. Ngomong-ngomong selama 2012 sampai sekarang ini kan tadi kan katanya meningkat terus justru PAD-nya. Ini berdampak secara positif tentu saja pada pendapatan per kapita atau UMR dari Payakumbuh itu sendiri. Iya. Jadi awal saya ini kan saya ada data-data statistik itu kan saya lihat juga ya, tadi kan bicara posisi APBD. Iya. PDRB-nya juga saya per kapita saya lihat waktu itu. PDB per kapitanya laporan yang 2011 itu kan kalau laporan 2012 itu kan dia tidak data 2012 tapi 2011 dari Biro Statistik kan itu lebih kurang 18 juta per kapita cuman. Kalau sekarang tuh per tahun kan? Iya, per tahun, per kapita per tahun. Sekarang tuh sudah di atas 50 juta. Jadi sempat sebelum Covid itu mendekati 52 juta tapi turun sedikit. Waktu COVID menjadi sekitar 50 juta, sekian lah. Ya, jadi 3 kali lipat ya hampir. Hampir lipat. UMR-nya sekarang berapa jadinya? UMR 2,4 juta lebih kurang. 2,4 juta ya, tapi rata-rata per kapitanya 2 kali daripada UMR itu ya. Berarti angka kemiskinannya sudah mulai turun ya. Kita istirahat sebentar lagi, ini banyak angka-angka tapi ini penting karena memang saat ini Payakumbuh merupakan salah satu kota walaupun kecil tapi tingkat pertumbuhan perekonomiannya apalagi di masa Covid ini salah satu yang tertinggi ya di Sumatera Barat. Ya, kita akan lanjutkan Insight with Desi Anwar, tetaplah bersama kami. Masih bersama Insight with Desi Anwar, di studio bersama saya Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi. Udah Riza asli Payakumbuh kan? Iya, asli Payakumbuh. Wah, kalau di lahir besar Payakumbuh. Ini kota rendang sekarang ya. Wah, tapi rendangnya Payakumbuh ini luar biasa. Beda rasanya ini. Lebih sekarang, segar, lebih segar. Ini kan sekarang kayak ini brandingnya juga sekarang kota rendang ya. Ini jadi salah satu ikon ini. Ngomong-ngomong, kenapa? Selain ada Kalamai tadi. Jadi Payakumbuh itu memang ikon dulunya kota Batik. Batik itu semacam Rengginang ya. Tapi saya melihat ada semacam ini. Kita tidak meninggalkan istilah kota Batik, tapi kita perlu sesuatu ikon yang itu punya efek leverage terhadap ekonomi gitu ya. Nah saya lihat mumpung Payakumbuh itu sudah perekonomiannya didorong oleh wisata kuliner dan restoran kebanyakan itu, kemudian juga perdagangan, maka kita coba melihat apa yang mudah didorong. Yang paling mudah didorong ya rendang, karena rendang itu udah terkenal kemana aja. Rendang sekarang jadi ini milik dunia. Milik dunia gitu. Jadi kita melihat ini adalah memikirkan bagaimana rendang itu kebanyakan dapur-dapur yang ada di Payakumbuh atau di Sumatera Barat pada umumnya itu mereka sebenarnya sudah bersih, tapi belum certified. Jadi certified ini kan banyak macam-macam, mulai dari halalnya, mungkin prosesnya, layak edarnya, higienisnya itu certified, bahkan ISO-nya kita udah ISO 22.000 itu. Nah kemudian juga prosesnya itu harus mengikuti model-model di
di apa pabrik-pabrik besar Iya. kebanyakan di Jakarta atau Jawa pada umumnya ya. Karena ada packagingnya, Ya, apalagi packagingnya kalau segala orang macam. memesan Iya, online kan berarti harus semuanya betul. sangat sesuai standar, Standar ya. Ini semua. bagaimana arah ke sana? Iya, jadi kebanyakan kan ini UKM. Dia nggak akan mampu mengadakan alat-alat seperti ini. Lama juga saya mikir, kalau disuruh dia beli kan nggak mungkin. Pakai APBD nggak mungkin. Lama saya mikir. Akhirnya saya punya ide. Idenya gini, saya kumpulin semua pedagang ini bikin koperasi. Nanti koperasi ini dibuatkan dapur bersamanya gitu. Jadi dapur bersama inilah yang kita idekan gitu ya. Di mana Ini sudah jalan atau masih? sudah jalan dan sudah berproduksi. Dapur bersama ini kapasitas produksinya bisa sehari itu sampai 10 ton bisa rendang. Berapa? Jadi berapa jumlah UMKM yang sudah terlibat? Di sana UMKM ada sekitar 22 yang sudah ini ya. Jadi ada levelnya. Ada UMKM yang sudah bagus sekali. Naik kelas lah. Naik kelas lah kita. Itu ada sekitar 9 sampai 10 UMKM. Kemudian ada UMKM yang masih dalam yang 9 sampai 10 UMKM ini sudah layak untuk certified segala macamnya itu udah oke. Dan ini yang paling layak ditanggap, ini yang kita suruh mereka berpartner atau apa ke mana-mana. Nah, yang ada sekitar 7 sampai 8 UMKM itu masih dalam proses menuju. Nah, kemudian ada lagi yang baru-baru kita bina dia. Ya. Nah, ini kita coba. Kemudian yang paling utama di situ adalah mereka harus mengikuti prosedur pengolahan makanan yang benar dan higienis. Ini yang kita ajarkan ke mereka. Dan di dapur ini sudah semuanya udah serba stainless steel, pengawetan sistemnya benar gitu ya. Apalagi dengan ada COVID kan sekarang harus betul. ekstra. Dan itu sudah kita masuk aja sudah seperti berpakaian laboratorium gitu, putih semua apa segala macam. Dan memang kita tidak mau aneh-aneh di situ. Iya. Nah, nanti yang diharapkan dengan membangkitkan bisnis UMKM khususnya rendang ini, kira-kira kontribusinya terhadap PAD atau terhadap roda perekonomian Payakumbuh ini seperti apa? Ini kan kalau kita lihat ya, rata-rata kan ekonominya kan masih skala UMKM. Iya, UMKM. Ya. Jadi sebenarnya ini baru salah satu. Ini kan cara mengubah mindset UMKM kita. Ya. Di sini. Sebenarnya masih banyak UMKM. Pokoknya semua oleh-oleh yang ada di bandara itu sebenarnya dari Payakumbuh. Cuman kadang-kadang oleh pengusahanya dibeli dalam jumlah besar, kemudian dia packaging sendiri, pakai branding dia sendiri, pakai merek dia sendiri. Itu kebanyakan. Tapi prinsipnya di Sumatera Barat itu kalau makanan ringan, bicara makanan ringan itu Payakumbuh. Mau kerupuk sanjay, mau rendang, mau ada apa aja. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan ini tetap kita dorong. Tapi yang pemikiran jangka panjang kami sebagai pemangku kepentingan dan untuk pertumbuhan ekonomi kota, sebuah kota itu baru tumbuh kalau saya lihat tuh ya seperti kasus Bandung atau Jakarta, itu dia harus punya excellence center. Perguruan tinggi. Maka saya tarik perguruan tinggi, saya kerjasama UNAN, UNP, di Payakumbuh itu ada 7 sampai 8 perguruan tinggi. Muhammadiyah semua saya ajak. Kemudian bahkan kita subsidi itu, dan itu tumbuh sekarang udah cukup baik. Kemudian yang kedua itu ada industri yang menjadi sebagai bahan competitive advantage-nya, keunggulan daya saingnya gitu. Nah, ini di Payakumbuh mungkin sudah mulai ada kelihatan, tapi belum tercipta lebih serius gitu, seperti halnya kalau Jerman tuh kan dia punya BMW, punya Mercy gitu ya. Ada ini ya, atau kalau Korea ada LG. Gitu. Kita ini apa nih Payakumbuh nggak ada gitu kan. Nah, ini kita sedang pikirkan. Saya sudah dapat beberapa bicara dengan beberapa pengusaha. Kita bisa itu ke depan menjadi pusat industri berbasis hayati seperti cinnamon ya. Ini udah mulai banyak ekspor. Kemudian juga gambir dan segala macam. Itu ada di situ. Sumber daya alam yang paling besar apa ya saat ini di Payakumbuh itu, kalau Payakumbuh sebagai kota dia tidak punya. Tapi kan bergantung dengan yang itu. Kita mirip Singapura di Asia Tenggara gitu. Hubnya gitu. Nah, jadi hubnya, pabriknya di Payakumbuh, kita playernya orang Payakumbuh, dan itu tumbuh berkembang. Pelayanannya juga mungkin. Jadi makanya pusat pelayanan ya. Pusat pelayanan. Nah, yang terakhir itu tentu SDM-nya kita jaga untuk jangan sampailah gitu ya. Saya jujur aja saya katakan
orang Minang nih yang pintar-pintar sudah merantau semua, Iya, tinggal lagi yang ini KW-KW. tapi termasuk wali kotanya nih. Iya, saya juga sempat merantau dulu. Iya, memang karena ya begitulah. Tapi selalu juga tidak pernah lupa sama kampung sehingga inilah selalu mengirim dan membangun. Nah ini kan penting sekali. Nah, jadi tadi UMKM kan memang terbesar ya, macam-macam kan. Tadi di situ ada perdagangan, ada pertanian, ada ya kuliner dan lain sebagainya. Jadi kalau roda perekonomian yang selama ini paling tinggi ya PAD-nya itu berapa ini persentase? Sekitar 16%. 16%. Jadi dari APBD kita itu sekitar 16%. Kalau standar anggaran yang baik itu minimal itu 15%. Jadi kita sudah melewati jadi itu. sudah lebih dari yang diharapkan. Yang diharapkan, betul. Nah, tadi kan salah satu reformasi atau transformasi yang dilakukan oleh Pak Riza ketika menjabat sebagai wali kota itu ada membersihkan, mengefisiensikan penggunaan APBD 700 miliar itu supaya komposisi belanja yang dulu hanya 40 kurang dari 40%, yang rutin 60%, gaji dan lain sebagainya, sekarang dicoba dibalikan. Nah, ini bagaimana dan kemana saja sekarang yang pos belanja ini apa-apa saja yang ditingkatkan? Jadi begini, saya tidak ingin menghemat sisi belanja rutin dengan menekan pegawai. Itu saya tidak mau. Maka caranya pensiun secara alami ini saya biarkan. Jadi kalau pensiun secara alami itu artinya apa? Kita tidak menambah pegawai baru. Itu poinnya. Jadi selama saya wali kota hanya sekali saya menambah pegawai. Habis itu saya nggak mau lagi. Karena saya merasa kalau yang sekali itu perlu untuk supaya sistem kaderisasi tidak terputus. Ya, tapi jumlah ASN-nya tidak berkurang kan? Tidak. Nah, jadi itu. Bahkan bayangkan dulu tunjangannya kecil saya kasih besar. Ya. Kenapa? Sesuai dengan performance itu. Sesuai dengan performance-nya. Nah, tapi sekarang persoalannya adalah jadi di pemerintah daerah itu sering kita berpikir kurang kritis. Saya kasih gambaran, salah satu yang sering jadi kontroversi itu adalah misalnya saya pernah menolak gubernur, saya tidak mau lagi ikut Porprov, saya bilang. Tidak ada pembinaan di situ, yang ada ngambil atlet kiri kanan kemudian ikut bertanding. Itu kan sambil bilang-bilang, oh saya bagus gitu. Kan buat apa itu? Kalau membina boleh gitu. Membina targetnya jangan PON aja, targetnya Olimpiade dong. Lebih baik kita membina 1-2 orang tapi target Olimpiade daripada membina semua orang tapi nggak jelas. Dan ini sering terjadi salah manajemen di bawah semuanya. Nah ini contoh. Untuk olahraga aja saya bisa meng-cut sampai 20 miliar itu. 20 miliar ini kalau di daerah udah besar. Ini Desi itu mungkin sudah selesai lah satu ruas jalan yang jalan utama gitu. Nah jadi kita memang harus benar-benar memastikan setiap rupiah itu. Dan ini juga sesuai dengan arahan Pak Presiden, agar jangan terlalu banyak jenis anggarannya. Kurangi jenis anggarannya. Mata anggaran itu dikurangi aja. Misalnya kalau yang sifatnya pertemuan, ngapain di hotel, udahlah di kantor aja bikin nyaman gitu kan. Nah, kayak gitu. Baik, kita istirahat sebentar, tapi ini poin yang bagus ya, banyak yang dihemat, tapi yang dihemat ini diperuntukkan untuk apa, ini penting juga untuk kita ketahui. belanja dari APBD wali kota ini penting kita ketahui, pergi kemana, jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang sudah menjabat lebih dari 9 tahun ya, sudah hampir genap ya 2 periode dan cukup banyak yang dilakukan dalam menata birokrasi, membuat ini semua berbasis e-government, jadi berbasis digital, tapi lebih hebat lagi dalam menghemat penggunaan APBD yang dulu mungkin 60% hanya untuk gaji dan biaya-biaya tidak jelas dan 40% mungkin hanya untuk belanja yang berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian, sekarang sudah dibalikan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya itu, apa-apa saja, karena memang spending dari pemerintah daerah itu kan memang harus berdampak langsung kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat, tapi juga untuk mengentaskan kemiskinan, tapi juga membangun
pelayanan-pelayanan publik itu, Iya. rumah sakit, sekolah dan lain Betul, sebagainya. persis. Coba mungkin bisa cerita proporsi Iya, seberapa jadi yang digunakan untuk begini, itu? eh, sebenarnya standar anggaran yang baik itu kalau menurut versi Menteri Keuangan itu minimal infrastruktur itu 25%. Infrastruktur, Iya, jalan 25%. dan Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, kita dulu di awal-awal itu tidak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Nah, sekarang sudah sebelum COVID itu bahkan sempat sampai kita 28%. 28% dari APBD itu infrastruktur, larinya ke sana. Dan itulah masa kita membangun sangat banyak. apa-apa saja yang Ya, dibangun. jadi contohnya jalan. Jalan itu yang mulus dulu cuma 23%. Kini kalau jalan sudah mulus hampir 95-96%. Jadi cuman kita masih berharap bantuan dari pusat kadang-kadang dalam bentuk dana DAK ya. Ya. Karena perawatan itu juga perlu. Kemudian selain lari ke infrastruktur juga ke pendidikan yang mulai kita perbanyak. Jadi kita pastikan selama seumur Payakumbuh itu baru pernah pengelola pendidikan terbaik itu baru kemarin. Ya. Kita tahun 2016 itu mendapat penghargaan dari gubernur pengelola pendidikan terbaik di Sumatera Barat. Nah, itu referensinya adalah nilai UN dan nilai masuk ke perguruan tinggi nasional ini berapa gitu ya. Nah, itu referensinya. Tapi waktu itu memang SMA masih di bawah kota kabupaten, belum kan 2017 baru dipindahkan ke provinsi. Nah, itu contohnya. Kemudian yang lain adalah infrastruktur seperti irigasi, kemudian juga air minum. Air minum itu Payakumbuh sudah boleh dikatakan hampir 100%. Jadi program 100 itu ya itu Payakumbuh lah. Ini berkaitan dengan higienis, 100% sanitasi, 0% kumuh, 100% air itu kan. Ini sudah berapa persen sekarang? Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Saya ngetes. Pernah saya ngetes minta anggaran untuk pengentasan kawasan kumuh. Itu biasanya dari Kementerian PU turun dulu melakukan survei. Nah, ketika survei lapor sama saya, setelah mereka survei, Pak Wali sudah nggak ada lagi kawasan kumuh di sini. Jadi Pak Wali nggak butuh anggaran lagi untuk kawasan kumuh. Katanya. Gitu. Memang ada 1-2 rumah yang kumuh iya, katanya. Tapi itu benarin aja. Jadi sekarang Gini rasionya berapa ketimpangan rasio ketimpangan? Hanya 0,3 ya kalau nggak salah tuh. Jadi cukup rendah lah. Cukup rendah ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah kebutuhan dasar dari masyarakat itu kita penuhi sebaik mungkin. Puskesmasnya kita bikin bagus, nyaman didatangi, kemudian juga rumah, bahkan saya sudah membedah rumah itu lebih dari 3.000 rumah. Ini menarik, rumah ini kita bedah termasuk sanitasinya, toiletnya, rumahnya sendiri, itu tidak mahal, mungkin 15 juta per rumah itu, gimana cara menghemat? Saya terpaksa harus teleponin saudaranya di Jakarta, mungkin kalau ada yang kaya, Bu, oh Pak Wali katanya. Kok baru sekali ini saya ditelepon Pak Wali katanya. Iya ini tolong saudaranya dibantu. Saya udah bantu nih, saya bilang. Bapak ikut bantu juga. Untung juga banyak yang merantau. Iya, untung banyak merantau, banyak yang bantu. Jadi selesai itu semua 3.000 rumah lebih. Jadi sekarang itu kan sudah menjadi, saya lihat itu semacam aspirasi juga oleh DPR RI sekarang saya lihat itu untuk program perumahan itu. Tapi tidak apa-apa, saya senang juga karena biar membantu masyarakat kita yang sudah begitu jelek rumahnya dan kita benahi dan bagus. Dan biasanya itu jujur saya katakan, kalau saya turun ke bawah nengok itu emak-emak yang rumahnya kita benahi itu pasti nangis. Nangis deh, peluk kita terharu deh. Tapi mungkin memang salah satu aset dari Sumatera Barat itu para perantaunya banyak. Oh iya. Biasanya kalau merantau kan bekerja keras supaya sukses supaya bisa kirim uang ke kampung. Bicara dengan aset ya kita lihat mungkin penduduknya sedikit, tapi kan saya lihat tadi Payakumbuh apalagi dikelilingi Kabupaten 50 kota ini kan berarti kan hub ya. Harus untuk jadi pusat pelayanan jasa, investasi dan lain sebagainya. Bagaimana ini bermimpi supaya pertumbuhan ekonominya bisa digenjot lagi karena menjadi hub bagi Sumatera Barat? Yang sudah ada ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Desi ya. Tapi yang perlu kita pikirkan ke depan itu adalah itu tadi, membangun daya saing tertentu dari Payakumbuh ini apa? Masih dipikirkan atau ini masih ada 1 tahun lagi nih? Masih, mungkin saya 1 tahun mungkin nggak akan bisa mencapai itu mungkin. Tapi saya punya program-program, kalau seandainya pelanjut atau wali kota setelah saya mau, ini insya Allah sudah jalan. Karena
kita sudah melihat jalan untuk jadi find out cara seperti ini nggak gampang. Kita kan bekerja dulu di lapangan dari pengalaman-pengalaman kita, dari penglihatan-penglihatan kita, kemudian informasi yang masuk ke kita, baru kita definisikan ternyata Payakumbuh bisanya begini. Daya saingnya di sini nanti, keunggulannya di sini. Kadang-kadang kita disini ditanya kan orang, kalau misalnya Anda kalau mau jadi wali kota, bisa nggak bikin lebih maju Payakumbuh? Bisa nggak setara dengan Pulau Jawa? Inovasinya apa? Pasti kan Ya, kunci kan inovasi. Jadi inovasinya itu adalah, pertama kita benahi birokrasi itu jelas, supaya semua orang nyaman berbisnis di Payakumbuh. Yang kedua itu adalah kita melihat apa keunggulan Payakumbuh. Contoh yang sederhana, manggis. Hampir mungkin 60% manggis yang diekspor Indonesia itu berasal dari Payakumbuh dan sekitarnya. Nah itu contoh. Ya. Berarti kita unggul di situ. Tapi kita hanya ngirim manggis dalam bentuk buah di packing, udah begitu aja. Iya. Dibuat, kirim Seharusnya ke kan Cina. bisa diolah. Gitu. Ada nilai diolah. tambahnya. Ada nilai tambahnya. Ini kan perlu kita pikirkan ke depan. Kemudian Gambir ya begitu. Kemudian tapi juga, yang penting kan untuk itu infrastrukturnya harus ada kan, berarti harus ada lahannya untuk bangun pabrik atau makanya di tata ruang udah beres. Saya kalau Payakumbuh itu secara tata ruang sudah sangat-sangat maju. Jadi kita dari BKPM aja orang mau investasi Payakumbuh sudah klik, Payakumbuh udah kelihatan itu. Di mana lahan kosong untuk daerah industrinya udah kelihatan. Dan perizinan bisa keluar dalam. Dari Jakarta aja bisa langsung perizinan selesai bisa. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lagi. Dan itu memang saya tekankan sekali. Karena, apalagi selain manggis? Ya, cinnamon sebenarnya kita bukan penghasil cinnamon, tapi di Sumatera Barat itu kan penghasil cinnamon rata-rata. Itu bisa kita kayu manis. Iya, kayu manis. Dan itu sudah menjadi dari sejak dulu rempah-rempah itu sudah. Ya, makanya kita dijajah biasanya. Tapi kita nggak bisa membuat dia. Saya temui itu pengusaha-pengusahanya, saya temui semua. Ayo kita bersatu. Tertarik mereka. Tertarik mereka. Dan sekarang memang sudah mulai ada kebangkitan itu kelihatan. Dan itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Tapi player-playernya kan berarti kan harus ada kan. Mereka yang memang punya entrepreneur, yang memang punya tertarikan situ. Jadi kemarin tuh saya lihat kelemahan mereka dua. Kalau networkingnya bagus, orang awak nih jago yang gitu. Iya. Yang lemahnya itu paling adalah jago ngomong juga. Iya. Yang lemah itu jualan. apa ya? Sektor financing yang lebih besar. Nah itu bagaimana dari segi investornya? Apa yang bisa ditawarkan kepada para investor? Jadi akhirnya saya turun langsung mencari investor. Saya datangi beberapa. Saya dulu berbisnis di dunia keuangan, sampai sekarang masih, saya punya perusahaan di Jakarta. Saya minta teman meng-arrange ini dengan pengusaha-pengusaha lokal. Jadi pengusaha lokal yang baik, attitude-nya mau maju, itu saya dorong dulu di financing itu. Tapi kalau yang masih jelek, ini kita bina dulu lah, gitu kan. Nah, jadi itu mulai kelihatan. Ada 1-2 mulai ada kerjasama, bahkan ada yang ekspor pinang, ekspor. Sebenarnya ini harus didorong terus. Iya, jadi sebenarnya kan di situ sumber daya alamnya kan cukup banyak, manggis, kayu manis, pinang, dan Payakumbuh bisa menjadi hubnya, Singapurnya untuk mengelola itu semua, betul. menjadi ininya lah sumber untuk membuat semua sumber daya alam ini memiliki nilai tambah. Gitu. Betul. 1 tahun lagi kurang ya mungkin dari ini kita sudah hampir berakhir perbincangan kita, Pak Riza. Kira-kira apa yang akan dilakukan, rencana ke depan, serta mungkin wish list, aspirasi? Iya, saya sendiri enggak ada. Saya pengen balik ke bisnis lagi aja, karena saya dulu berangkatnya dari usaha, bisnis sektor keuangan. Jadi mungkin ke depan balik ke sana lagi. Tapi apa yang masih merasa kurang dikerjakan selama hampir 10 tahun ini yang masih? Iya, begini. Saya menilai sebelum COVID itu duit untuk membangun itu cukup menurut saya cukup ya. Kalau orang lain mungkin merasa tidak cukup, bisa jadi karena kalau dibilang nggak cukup selamanya tidak cukup gitu ya. Tapi itu cukup. Hanya persoalan kita tidak pernah efisien, kita tidak pernah berpikirnya ini duit rakyat yang harus dikelola sebaik-baiknya, seamanah mungkin ya. Tapi yang banyak itu saya lihat bagian saya berapa. Nah ini yang nggak baik. Jadi saya mohon maaf sih tidak menuduh siapa-siapa, karena ini pengalaman sebagai wali kota setelah saya pelajari, ternyata duit itu cukup sebenarnya. Nggak kemana-mana, kalau kita pandai mengelolanya. Iya. Itu aja. Tidak cukup biasanya karena rakus itu biasanya. Tapi kira-kira yang dikerjakan selama ini akankah sustainable kalau nanti ada
wali kota yang Saya tidak baru? bisa jawab itu. Itu saya kembalikan ke rakyat Payakumbuh. Pilihlah pemimpin yang baik, pilihlah pemimpin yang mana dan yang sedikit pintar lah. Ya artinya jangan yang kurang pintar gitu. Nah, kemudian suruhlah dia bekerja dengan baik. Itu saya rasa kalau memilih itu ya kembali ke rakyat. Ini risiko kita berdemokrasi lah. Kadang-kadang kita bisa dapat pemimpin yang baik, yang kita nggak dapat. Sama juga seperti tender proyek ya. Kadang-kadang kita bisa dapat pengusaha atau kontraktor yang baik, tapi ada kalanya kadang-kadang sialnya kita nggak dapat. Iya, makanya kuncinya itu sesuai dengan meritokrasi meritnya, itu, bukan betul. karena KKN, tapi karena performance ya. kompetensi, profesionalisme. Iya, betul. Baik, Pak Uda Riza, terima kasih banyak sekali dan terima kasih banget. dan semoga sukses. Amin. Dan juga sehat selalu ya dari Riza. Lain kali kita mungkin sebelum meninggalkan posisi harus nih kita berkunjung nih ke Payakumbuh, mencoba kalamai dan rendang. Iya, terima kasih sekali lagi dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa kita masih dalam suasana COVID, jadi jaga jarak, rajin cuci tangan, gunakan masker, dan tentu saja hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.